Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi pada pertemuan kali ini. Alhamdulillah pada kali ini kita akan bahas mengenai di situ dan dibagi semuanya pengurusan jenazah. Oke, pengurusan jenazah. Tentu kita semua sudah tahu kalau misalnya di aturan dijelaskan bahwasannya semua yang bernyawa termasuk kita sebagai manusia yang akan pasti mati. Nah, di sini kita ada berbagai macam. Tentunya kalian sudah pada tahu. Kalau misalkan ada jenazah mati atau di lingkungan kita mati ada yang meninggal, itu kan pasti ada proses pengurusannya. Yang pertama pasti ada memandikan. Habis mandiin diapain? Di situ dijelaskan mengkafani. Yang ketiga ada menyolatkan, dan yang terakhir yaitu kita menguburkan. Nah, 4 ini masuk ke dalam pengurusan jenazah. Nah, jangan lupa teman-teman, kalau misalkan pengurusan jenazah ini hukumnya wajib. Apabila kalau misalkan ada satu manusia meninggal di daerah kita, nah itu hukumnya wajib nih, kita harus mengurusnya. Ngurusnya apa aja? Ini ada mandiin, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Oke, kita masuk ke poin pertama. Di situ udah ada materi yang saya bagikan. Yang pertama memandikan. Yang memandikan ada beberapa poin. Yang pertama adalah syarat jenazah yang dimandikan. Yang pertama yaitu beragama Islam. Sudah pasti. Kalau misalkan kita memandiin jenazah itu harus Islam. Pasti harus Islam dulu. Kalau misalkan selain agama Islam nggak boleh kita mandiin. Oke? Yang pertama, yang kedua didapati tubuhnya walau hanya sebagian. Hal ini terjadi pada jenazah yang biasa mengalami kecelakaan. Nah, kalau misalkan ada nih orang kecelakaan yang meninggal, terus ada tubuhnya doang, ada palanya doang, ada tangannya doang, ada kakinya doang, itu boleh dimandiin. Walaupun nggak full, tapi tetap boleh kita mandiin. Oke, yang ketiga bukan karena mati syahid. Bukan karena mati syahid. Maksudnya apa? Biasanya kalau misalkan mati syahid itu ada yang bisa tenggelam, ada yang bisa karena bom, ada yang bisa hilang, terus segala macam. Nah itu nggak apa-apa. Pokoknya penting bukan karena mati syahid. Kita masuk yang kedua yaitu syarat memandikan jenazah. Nah ini syarat mati jenazah ini nggak bisa main-main. Di situ dijelaskan bahwasanya muslim, berakal dan balik. Maksudnya Pak, muslim dan pasti agama Islam, berakal dan pasti itu manusia kan, kayak misalkan punya akal, dia tahu hukum-hukumnya mandinya kayak gimana, ini yang boleh, ini yang nggak boleh. Dan yang ketiga balik itu maksudnya tahu kan di sini balik artinya cukup dewasa. Nggak bisa tuh kalau misalkan anak-anak mandi mayat nggak boleh, minimal tuh udah cukup balik. Yang kedua berniat memandikan jenazah. Nah ini poin penting, berniat memandikan jenazah, niat. Maksudnya niat apa? Artinya orang itu yang mempunyai kesadaran, mempunyai niat, mempunyai ilmu yang bisa memandikan jenazah. Gak bisa tuh tiba-tiba kita kayak kamu aja deh mandiin, kamu aja deh mandiin. Nah itu gak bisa tuh. Orang itu harus mempunyai niat memandikan jenazah. Poin ketiga yaitu kepribadiannya jujur dan soleh. Setelah ditunjuk, setelah dipunyai niat, dia juga nggak bisa tuh kita nunjuk atau memerintahkan seseorang mandi jenazah, tetapi kita juga harus lihat kepribadiannya. Kepribadiannya harus jujur dan harus soleh. Oke, yang keempat terpercaya, amanah dan mengerti hukum memandikan mayat serta dapat menjaga aib. Nah di sini sangat penting banget karena apabila kita memandikan jenazah itu kan pertama udah pasti nggak pakai pakaian, terus ada beberapa aib yang mesti ditutupi. Nah itu nggak sembarang orang itu, harus memang orang-orang yang terpercaya dan amanah. Terus yang terakhir yaitu jenis kelaminnya sama, itu udah pasti ya. Kalau cowok mandi cowok, kalau cewek mandi cewek. Oke, lanjut. Yang ketiga yaitu hal-hal yang perlu dipersiapkan. Itu mungkin teman-teman udah pada tahu. Kayak misalkan ada tempat mandi, kita bisa nyebutnya keranda atau air bersih juga, bidara, sabun mandi, sarung tangan, kapas, dan air kampus. Nah, sini memandikan memang cukup sulit. Dan kita
nggak bisa tuh kalau misalkan pakai teori doang. Nah nanti praktiknya kita akan jelasin di pertemuan selanjutnya. Oke, lanjut. Poin kedua yaitu mengapani. Mengapani itu apa sih? Mengapani itu kayak misalkan gampangnya itu membungkus jenazah. Membungkus jenazah. Gimana cara membungkusnya? Oke, perhatiin. Yang pertama, hal-hal yang disunahkan dalam mengkafani jenazah. Yang pertama yaitu hendaknya kain kafan yang bagus, bersih dan menutupi seluruh tubuh. Nah ini harus ya, nggak boleh kayak misalkan kain bekas, atau kain kafan yang pernah dipakai, atau kain kafan yang bekas ini, bekas itu, nggak boleh. Harus tetap yang bagus dan bersih. Yang kedua, hendaknya berwarna putih, pasti. Udah harus di lingkungan kita tuh, di lingkungan kita semua, kalian juga sudah tahu pasti warnanya putih kain kafannya. Yang ketiga, jumlah kain kafan untuk jenazah laki-laki 3 lapis, sedangkan perempuan 5 lapis. Nah, di sini nanti ada perbedaan. Kalau misalkan mayatnya laki-laki dan mayatnya perempuan. Yang pertama tadi kain kafannya, kalau laki-laki berapa lapis? 3 lapis. Kain kafannya 3 lapis. Kain perempuan 5 lapis. Tuh nanti ada perbedaan-perbedaannya. Nah nanti masuk nih kafan, kayak kafan. Laki-lakinya 3 lapis, perempuannya 5 lapis. Terus ada poin yang kedua mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kain kafan diperoleh dengan cara halal, yakni dari harta peninggalan jenazah, ahli waris atau diambil dari baitul mal atau dibebankan kepada orang Islam yang mampu. Nah, kain kafan nih nggak boleh nih kalau misalkan orangnya itu hasil korupsi, hasil nyolong atau apapun. Misalkan kalaupun nih orang terdeteksi atau kita ketahui orangnya korupsi, nah kita ambil dari baitul mal. Apa itu baitul mal? Orang biasa nyebutnya kotak amal lah ibaratnya, kas masjid. Nah itu harus pakai gituan tuh, harus pakai halal yang jelas. Atau dibebankan kepada orang Islam yang mampu. Maksudnya kayak misalkan ada orang kaya nih di sekitar kampung kita, nah itu boleh tuh kita minta tolong buat beli kain kafannya. Nggak boleh pakai uang yang haram. Yang kedua, kain kafan hendaknya bersih, berwarna putih dan sederhana, tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah. Nah itu bagus tuh. Kain kafannya bersih dan sederhana. Usahain jangan yang mahal-mahal banget, jangan yang murah-murah banget. Oke, itu yang kedua mengkafani. Itu juga kita nggak bisa pakai teori doang. Nanti bungkusnya gimana, cara-cara gimana, nanti kita pakai ke pertemuan selanjutnya. Yang ketiga kita masuk poin yang penting, yaitu mensolatkan jenazah. Nah di sini ada beberapa poin nih. Yang poin pertama, pihak yang paling utama dalam menyolatkan jenazah. Yang pertama, orang yang diwasiatkan si jenazah dengan syarat tidak fasik. Nah ini penting. Misalkan ada suatu orang wasiatin, kalau misalkan saya meninggal, saya mau disolatinya oleh si A. Nah tetapi pas dia meninggal, katanya si A ini orangnya fasik. Fasik dalam arti kayak misalkan nggak bener lah ibaratnya, itu wasiatnya batal, jadi nggak apa-apa. Misalkan saya meninggal mau disolatinya sama A, ya udah kalau misalkan A-nya nggak bener, orangnya boleh diganti orang lain. Tuh. Yang kedua, setelah orang yang diwasiatin, kalau misalkan orang yang diwasiatin benar, ya udah boleh. Kalau misalkan orang yang nggak benar, jangan. Yang kedua, ulama atau pemimpin terkemuka. Nah ini bagus nih. Dan sering kita ketemui. Kalau misalkan di suatu kampus, suatu wilayah ada yang meninggal, pasti ulamanya, ustadznya, gurunya, gitu. Oke. Yang ketiga, orang tua si jenazah dan seterusnya ke atas. Kalau misalkan orang yang diwasiatin nggak ada, ulamanya juga nggak ada, berarti orang tua si jenazah dan seterusnya ke atas. Misalkan si A nih, si A meninggal, yang nyolatin bapaknya. Kalau nggak ada lagi, kakeknya. Kalau nggak ada lagi terus sampai ke atas, terus sampai ke atas. Kalau nggak ada juga anak-anak si jenazah, anaknya, cucunya, dan lain-lain sampai terus ke bawah. Itu yang utama. Kalau misalkan yang diwasiatin nggak ada, ulamanya nggak ada, orang ke atasnya nggak ada, orang ke bawahnya nggak ada, ya itu yang terakhir kaum muslimin. Siapapun yang ada di situ. Paham? Yang kedua yaitu mengenai syarat salat jenazah. Ini penting nih, sebelum kita laksanakan salat jenazah ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, seperti pelaksanaan salat biasa, yakni suci dari hadas, cewek besar, suci badan, tempat dan najis, menutup
menutup aurat dan menghadap kiblat. Ini hal-hal yang umum yang biasa kita lakukan di sholat-sholat seperti biasanya. Yang kedua, jika jenazah laki-laki posisi imam berdiri sejajar dengan kepala, jika jenazah perempuan posisi berdiri di dalam perut. Sini masuk. Tadi di mana posisinya? Posisi laki-laki. Kalau jenazahnya laki-laki ada di kepalanya. Posisi laki-laki di kepalanya. Kalau perempuan di perut besar. Itu perbedaannya. Nah, yang ketiga, jenazah diletakkan di arah kiblat oleh menyelatkan. Artinya apa? Misalkan kita sholat ke arah depan, berarti sama jenazahnya harus kita arah depan. Jangan di samping, jangan nyerong, jangan miring sedikit, jangan. Tetap harus tepat di depan sholat kita, tepat depan kiblat. Oke, yang selanjutnya sunnah sholat jenazah. Nah, ini harus penting nih diperhatikan karena termasuk amalan-amalan yang penting. Yang pertama, mengangkat tangan setiap kali takbir. Nah, nanti kita perlu ketahui kalau misalkan sholat jenazah ini nggak ada rakaat-rakaat tapi ada 4 takbir. Ada 4 takbir. Nih, nggak 4 rakaat. Nanti kita masuk ke bagian-bagiannya. Terus meletakkan suara bacaan, artinya sir. Nggak kayak sholat maghrib, nggak kayak sholat isya, nggak kayak sholat subuh, ini kayak sholat zuhur asar. Bacaannya dipelankan, disirkan. Yang ketiga ada membaca ta'awuz, sudah pasti kita ta'awuz dulu. Terus ada yang keempat, disunahkan banyak jamaahnya, minimal 3 saf. Jika jamaahnya sedikit tetap minimal 3 saf. Misalkan jamaah yang hadir ada 10 orang, ini imam, terus ada 3 orang. Ini bikin 3 saf. Ini 3. Jangan kejadian ini imam, terus ini ada 10 orang, jangan, nanti bikin 3 gitu, oke? Yang terakhir, keempat, yaitu ada rukun sholat jenazah. Nah, ini rukun yang sangat penting, yang kalau misalkan ditinggalkan sholatnya nggak sah. Oke, yang pertama ada niat, yang kedua ada berdiri, yang keempat, yang ketiga ada 4 takbir. Takbir pertama sholat Fatihah, takbir kedua membaca sholawat, takbir ketiga membaca doa jenazah, takbir keempat ada doa dan kemudian salam. Oke. Langsung kita praktek mengenai tata cara sholat jenazah. Di situ kita perhatikan. Yang pertama ada niat. Di situ niat beda antara perempuan dan laki-laki. Kita masuk ke sini juga perbedaan laki-laki dan dari niat. Kalau laki-laki, saya baca dulu lagi kalau kalian. Misalkan kayak gini. Usolli ala hadzal mayyiti, itu untuk laki-laki. Usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardu kifayah imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Kalau misalkan yang perempuan, usolli ala hadhil maitati arba'a takbiratin fardu kifayah imaman makmuman lillahi ta'ala. Oke? Itu yang pertama. Coba kita baca bareng-bareng. Saya dulu baru kalian. Usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardu kifayah makmuman lillahi ta'ala. Itu kalau misalkan jenazahnya laki-laki. Kalau misalkan jenazahnya perempuan, bareng-bareng saya dulu. Usolli ala hadhil maitati arba'a takbiratin fardu kifayah makmuman lillahi ta'ala. Nah, ini harus dibedain antara laki-laki maupun perempuan. Itu takbir yang pertama. Niat. Terus takbir yang pertama baca surah Al-Fatihah. Takbir pertama surah Al-Fatihah. Teman-teman pada tahu dan pada hafal, oke? Masuk ke takbir yang kedua. Takbir kedua itu membaca sholawat atas Nabi Muhammad. Baca sholawatnya gimana? Yang sifatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke? Nah,
Nanti kita takbir yang ketiga. Takbir ketiga itu membaca doa kepada jenazah. Doanya gimana? Ya singkat aja. Kalau misalkan yang laki-laki, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu yang laki-laki. Kalau misalkan yang perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Oke, saya baca dulu nanti baru kalian bareng-bareng. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu kalau misalkan yang laki-laki. Kalau misalkan perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Jadi beda di sini di doa. Di doanya beda. Oke, kita masuk ke takbir yang terakhir, takbir keempat, yaitu membaca doa. Doa bagi jenazah maupun bagi diri kita sendiri. Kalau misalkan laki-laki bacanya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Kalau misalkan yang perempuan, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha waghfir lana wa laha. Oke, saya dulu baca, nanti kalau kalian ikutin. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Nah, itu kalau misalkan mayatnya laki-laki. Kalau misalkan mayatnya perempuan diganti ha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha waghfir lana wa laha. Oke, itu udah sholatkan. Nanti minggu depan kita praktek. Nah, selanjutnya terakhir yaitu menguburkan. Menguburkan ini agak sedikit sulit kalau misalkan kita belum lihat atau pernah datang. Nah, di situ dijelaskan kalau misalkan menguburkan, yang pertama menyegerakan jenazah ke pemakaman sudah pasti. Kalau misalkan mayatnya udah divonis meninggal, langsung kita buru-buru urus, kita buru-buru sholatin, kapanin, segala macam, baru langsung kita segerain ke pemakaman. Yang kedua, pengiring tidak dibenarkan duduk. Maksudnya itu kalau misalkan nanti udah sampai ke kuburan, udah sampai ke makam, nah itu nggak boleh tuh kayak langsung duduk. Kita hormatin dulu mayitnya, kita diri dulu sampai mayitnya dikuburkan, sampai selesai baru kita duduk. Oke? Nanti poin-poin selanjutnya kita jelasin ke pertemuan berikutnya. Nah, nanti teman-teman setelah dari sini kembali membaca lagi di rumah terkait poin-poin membagikan, kapan menyolatkan dan pembukaan, terutama di menyolatkan nih. Karena insya Allah minggu depan kita bakal praktek. Nanti niatnya, takbir pertamanya apa, dan terakhirnya apa, oke? Nah, nanti kalau misalkan kita pas salat, ya ingat bagian salat kita nggak boleh dipotong. Habis niat, takbir pertama Fatihah, takbir kedua sholawat, takbir ketiga doa untuk jenazah ke mayit, takbir keempat doa jenazah, dan doa ke kita. Nah, salatnya ini harus salat yang komplit, nggak boleh setengah-setengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belok kanan, baru belok kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu salatnya harus komplit, harus full, nggak boleh dipotong-potong. Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Insya Allah kita minggu depan kita ketemu lagi. Kita akan praktek mengenai sholat jenazah. Oke, sekian dapat yang saya sampaikan. Kembalilah kita pertemuan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.